Selamat pagi semuanya. Pada pertemuan pertama pada mata kuliah kewirausahaan dan inovasi ini, saya akan menjelaskan tentang Canvas model bisnis atau di bahasa Inggris bisnis model Canvas. Nah, bisnis model Canvas itu adalah sebuah model bisnis di mana ini menggambarkan dasar pemikiran tentang bagaimana organisasi menciptakan, memberikan nilai dan menangkap nilai. Nah, model bisnis ini bisa disebut juga dengan blueprint dari strategi sebuah organisasi yang diterapkan. Kemudian dalam model bisnis itu ada 9 blok dasar yang dimana memperlihatkan cara berpikir tentang bagaimana sebuah perusahaan menghasilkan uang. Nah, itu disebut dengan model bisnis Canvas. Nah, di sini model bisnis Canvas itu ada customer segment, kemudian value proposition, channel, customer relationship, kemudian ada revenue stream, ada key ratios, ada key activity, ada key partnership, dan cost structure. Nah, ini nanti ada penjelasan, ada di bisnis model part 1, 2, 3, itu ada penjelasan dari ini semua. Namun pada pagi hari ini saya hanya akan menjelaskan secara gambarannya, jadi nanti kalian bisa belajar lebih jauh sendiri dengan membaca ya. Customer segmentation itu adalah segmen atau pelanggan yang ingin kita layani atau kita jangkau. Jadi itu pelanggannya. Misalkan contohnya pelanggannya itu adalah kalangan remaja atau gamers atau dosen, misalkan seperti itu. Jadi adalah kelompok-kelompok pelanggan. Itu disebut dengan segmen pelanggan. Sedangkan proporsi nilai adalah apa yang membuat puas pelanggan kita, yang biasanya ini membedakan antara perusahaan satu dengan yang lain. Misalkan harganya lebih murah, layanan purna jualnya mudah, outletnya ada di mana-mana, misalkan seperti itu. Itu proposisi nilainya. Kemudian saluran atau channel itu adalah proposisi yang dimana bagaimana kita menyampaikan nilai ke pelanggan kita. Apakah melalui saluran email, apakah melalui saluran sosial media, ataukah melalui saluran langsung, misalkan seperti itu. Atau kita bisa menggunakan mitra, misalkan mitra e-commerce, Tokopedia, Zalora, Shopee dan sebagainya. Kemudian customer relationship itu adalah hubungan yang kita kelola ya dengan customer kita. Misalkan apakah kita melakukan akuisisi, kemudian retensi, atau kita melakukan penambahan. Misalkan contohnya akuisisi itu ada pelanggan A, kita jual sama nih produknya dengan A tersebut ya. Lalu pelanggan tersebut berpindah ke kita, itu melakukan akuisisi. Tapi kalau kita mempertahankan, misalkan kita mencoba mempertahankan dengan memberikan diskon-diskon, misalkan seperti itu, atau kita menambah layanan, misalkan supaya revenue kita meningkat. Misalkan contohnya saya misalkan berlangganan MNC Vision, misalkan ternyata MNC Vision kan layanan TV saja. Nah, di sini saya ingin menambahkan, misalkan biar mereka ini kita tambahkan internet, layanan internet, jadi cukup bayar tambah sekian, nanti kalian dapatkan internet juga. Jadi di sini hubungan pelanggan itu ada seperti itunya. Jadi kita mendapatkan lebih banyak uang. Kemudian revenue stream itu adalah arus pendapatan kita. Jadi kita dapat uang dari mana? Misalkan kita dapat uang, misalkan tadi saya ya, kalau seorang software developer, misalkan software developer, saya dapat uang dari pengembangan perangkat lunak, saya dapat uang dari implementasi perangkat lunak. Terus atau misalkan saya dapat uang dari penjualan hardware komputer, saya dapat uang dari instalasi infrastruktur, misalkan seperti itu. Nah, key resource itu ada sumber daya utama dari usaha tersebut. Misalkan sumbernya dari mana? Orangnya siapa? Kemudian sumber fisik, misalkan ada bangunan, misalkan sumber finansial, misalkan uangnya untuk modal, kemudian sumber brand dan sebagainya. Jadi sumber daya utama yang mendukung usaha tersebut. Kalau aktivitas kunci, misalkan kalau tadi saya pengembangan perangkat lunak, ya proses software development, misalkan terus proses instalasi jasa infrastruktur, proses dan sebagainya. Jadi kegiatan-kegiatan yang menghasilkan uang. Kemudian key partnership berarti mitra kita. Misalkan contohnya saya punya usaha training, mitra saya misalkan adalah dosen, misalkan, atau perguruan tinggi ada sebagainya. Nah, kalau cost structure itu adalah biaya yang dikeluarkan untuk menunjang bisnis tersebut. Misalkan contohnya
biaya akomodasi, biaya operasional, kemudian biaya gaji karyawan dan sebagainya. Jadi itu adalah contoh dari 9 blok dari bisnis model Canvas itu. Nah, kalau kita lihat seperti ini. Nah, ini ada penjelasannya semuanya. Ini sebenarnya penjelasan dari satu persatu dari yang saya jelaskan tadi. Lebih lengkapnya ada di situ. Kemudian juga supaya Anda lebih jelas lagi, Anda bisa melihat pada contoh bisnis model Canvas. Jadi kalau kita lihat seperti ini. Ini adalah blok Canvasnya ya, ada key partner, key activity, key research, value proposition, customer relationship, channel, customer segment, revenue stream, dan cost structure. Misalkan seperti itu. Nah, di sini contohnya ini adalah contoh dari bisnis modelnya ya. Ini adalah contoh dari perusahaan training ya, kalau salah PT Brandmatic Cipta Informatika ini. Key partnernya adalah Person, Promatic. Ini adalah partnernya mereka untuk penerbitan ya. Ada food court dan sebagainya, percetakan, dia butuh itu. Kemudian activity-nya adalah dia software development juga, training center dan tempat sertifikat aktivitasnya. Jadi kemudian key research-nya misalkan karena dia pelatihan maka ada kurikulum, kemudian pegawai, kemudian brand dan online market misalkan. Value procession-nya berarti apa yang membedakan perusahaan ini dengan perusahaan yang lain. Misalkan kurikulumnya internasional, pengajarnya punya kompetensi yang tinggi, kelasnya bagus, kemudian adanya training testing internasional ya, Autores Training Testing Center internasional, kemudian pengembangan software dengan standar internasional misalkan. Kemudian juga ada customer relationship ya, customer relationship didapatnya melalui offline dan online misalkan. Kalau channelnya bisa telepon, email, instant messaging ya. Ini dulu mungkin ya WhatsApp, kalau sekarang WhatsApp ya. Kemudian sosial media ya. Kemudian customer segment, customernya yang disegmen ada staff IT, ada dosen, mahasiswa, peserta uji sertifikasi, lembaga pendidikan, lembaga pemerintahan, perusahaan swasta. Cost structure-nya adalah honor pengajar, biaya operasional, gaji pegawai, biaya infrastruktur, biaya marketing. Revenue stream-nya berarti dari penjualan jasa training, dapat uangnya ya dari penjualan jasa training dan penjualan produk software. Nah, ini akan menjadi tugas kalian. Kalian harus membuat sebuah ide bisnis menggunakan blok ini, membuat kerangka bisnis model Canvas ini. Jadi misalkan usahanya adalah cemilan tahu misalkan ya. Dinamain aja nanti brandnya apa, kayak partnernya siapa, oh pengusaha tahu atau yang jualan tahu, kemudian rasa-rasa kayak gitu, tepung-tepung rasa, kayak aktivitinya ngapain, kalian jualan tahu misalkan, atau produksi tahu juga misalkan. Kayak research-nya berarti ya kedelai atau tahunya misalkan seperti itu. Kalau prosesnya misal tahunya memiliki bermacam-macam rasa gitu. Kemudian customer relationship-nya Anda misalkan menggunakan online dan offline, karena online misalnya di toko gitu kan. Kalau online misalkan Anda menggunakan Instagram dan sebagainya. Kalau channelnya berarti bisa mulai WhatsApp, sosial media dan sebagainya. Customer segmentnya ya anak-anak misalkan anak sekolah SD, anak mahasiswa misalkan. Nah, cost structure-nya berarti pegawai, biaya marketing, biaya operasional dan sebagainya. Revenue stream-nya ya dari penjualan tahu tadi. Seperti itu contohnya. Jadi kalian nanti buat ide bisnis sendiri-sendiri ya ini ya. Bikin usaha sendiri. Kemudian nanti kalian kumpulkan bisnis model Canvasnya ini sebagai tugas di pertemuan kedua. Jadi pertemuan kedua kita tidak ada pertemuan, tapi Anda membuat bisnis model Canvas sendiri Anda, seperti itu. Itu saja untuk pertemuan hari ini. Sebenarnya saya sudah menjelaskan satu persatu, banyak banget ada di record yang lain, cuma ternyata recordnya tidak bisa di save, jadi mohon maaf. Jadi saya menjelaskan cukup sedikit, gak apa-apa ya, nanti dibaca sendiri. Kalau ada apa-apa silahkan chat di grup, tanyakan, nanti saya akan menjawab di grup tersebut. Jadi jangan jawab satu persatu, soalnya ibu bingung jawabnya kalau pertanyaannya sama, jadi berulang-ulang. Jadi saya copy paste akhirnya. Jadi tolong tanyakan di grup saja. Terima kasih, sampai ketemu di pertemuan ketiga. Jangan lupa dikerjakan tugasnya ya.